warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Nailina Rahmatika Novianingrum. Di sini saya akan menjelaskan makalah dengan judul Pribadi Konselor yang Efektif. Dengan anggota yang pertama Dian Permatasari, yang kedua Nailina Rahmatika Novianingrum, yang ketiga Afifah Khairunisa, dan yang terakhir yaitu Fikratun Nisa. Pengertian konselor. Konselor sendiri adalah seseorang yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan. Konselor merupakan salah satu profesi yang termasuk ke dalam tenaga kependidikan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun tentang guru dan dosen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dian Permatasari. Kepada Dian Permatasari, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Nailina Rahmatika telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan presentasi pada dasar BK. Di sini saya akan membahas tentang ciri-ciri kepribadian konselor. Ciri-ciri kepribadian konselor ada 9 sifat kepribadian dalam diri konselor yang dapat menumbuhkan orang lain. 1. Empati. Empati yaitu kemampuan seseorang untuk merasakan secara tepat apa yang dirasakan dan dialami oleh orang lain dan mengomunikasikan persepsinya. Orang yang memiliki tingkat empati tinggi, dia akan menampakkan sifat bantuan yang nyata dan berarti dalam hubungan dengan orang lain. Sementara mereka yang rendah tingkat empatinya menunjukkan sifat yang secara nyata dan berarti merusak hubungan antar pribadi. 2. Respect. Respect secara tak langsung bahwa konselor menghargai martabat dan nilai konseli sebagai manusia. Yang ketiga, keaslian. Keaslian merupakan kemampuan konselor menyatakan dirinya secara bebas dan mendalam tanpa pura-pura, tidak bermain peran dan tidak mempertahankan dirinya. Konselor selalu tampak keaslian pribadinya sehingga tidak ada pertentangan antara apa yang ia katakan dan apa yang ia lakukan. Keempat, konkretan. Konkretan menyatakan ekspresi yang khusus mengenai perasaan dan pengalaman orang lain. Seorang konselor yang memiliki kekonkretan tinggi selalu memelihara hubungan yang khusus dan selalu mencari jawaban mengenai apa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana dari sesuatu yang ia hadapi. Gagasan pikirannya itu pun diselidiki secara mendalam. Konselor yang memiliki kekonkretan selalu memelihara keserasian dalam hubungan dengan orang lain dan mencegah konselor melarikan diri dengan masalah yang mereka hadapi. Kelima, selanjutnya, konfrontasi. Konfrontasi terjadi jika terdapat kesenjangan antara apa yang dilakukan konselor dengan apa yang ia alami, atau antara yang ia katakan pada suatu saat dengan apa yang ia katakan sebelumnya. Keenam, membuka diri. Membuka diri adalah penampilan perasaan, sikap, pendapat, serta pengalaman pribadi konselor untuk kebaikan konseli.
Konselor mengungkapkan diri sendiri dan membagikan dirinya pada konseli dengan mengungkapkan beberapa pengalaman yang berarti yang bersangkutan dengan masalah konseli. Ketujuh, kesanggupan. Kesanggupan dinyatakan sebagai harisma, sebagai suatu kekuatan yang dinamis dan magnetis dari kualitas pribadi konselor. Konselor juga memiliki sifat potensi ini selalu menampakkan kekuatannya dalam penampilan pribadinya. Ia dengan jelas tampak menguasai dirinya dan mampu menyalurkan kompetensinya dan rasa aman kepada konseli itu sendiri. Yang 8, kesiapan. Kesiapan yaitu sesuatu yang berhubungan dengan perasaan di antara konseli dan konselor pada waktu kini dan di sini. Hal ini sangat penting karena tingkat kesiapan yang tinggi terdapat pada diskusi dan analisis yang terbuka mengenai hubungan antara pribadi yang terjadi pada konselor dan konseli dalam situasi konseling tersebut. Variabel ini menyediakan kesempatan untuk menggarap berbagai masalah kesukaran konseli dalam hubungan, sehingga konseli dapat mengambil manfaat atau keuntungan melalui pengalaman ini. Kesembilan, yang terakhir, aktualisasi diri. Penelitian telah terbukti bahwa aktualisasi diri memiliki korelasi yang tinggi terhadap keberhasilan konseling. Aktualisasi diri dipakai oleh konseli sebagai model utama bagi konseli yang meminta bantuan kepadanya. Secara tidak langsung menunjukkan bahwa orang dapat hidup dan memenuhi kebutuhan hidup secara langsung karena ia mempunyai kekuatan dalam dirinya untuk mencapai tujuan hidupnya. Mereka dapat mengungkapkan dirinya secara bebas maupun terbuka, tidak mengadili orang lain. Konselor yang mampu mengaktualisasi diri memiliki kemampuan mengadakan hubungan sosial yang hangat, intim, dan secara umum mereka sangat efektif dalam hidupnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan karakteristik konselor efektif. Yang memiliki ciri-ciri konselor efektif diantaranya yaitu 1. Terapis yang efektif memiliki identitas, di mana mereka tahu siapa mereka, apa yang mereka mampu, apa yang mereka inginkan dari kehidupan, dan apa yang penting. 2. Terapis efektif menghormati dan menghargai diri mereka sendiri, di mana mereka dapat memberi dan menerima bantuan dan cinta keluar dari rasa mereka sendiri, harga diri, dan kekuatan. 3. Terapis efektif terbuka untuk berubah, di mana mereka membuat keputusan tentang bagaimana mereka ingin berubah dan mereka bekerja untuk menjadi orang yang mereka inginkan. 4. Terapis efektif membuat pilihan hidup yang berorientasi, di mana mereka menyadari keputusan awal mereka dibuat tentang diri mereka sendiri, orang lain, dan dunia. Mereka bukan korban dari keputusan awal, dan mereka bersedia untuk merevisinya jika perlu. Mereka berkomitmen untuk hidup sepenuhnya daripada menetap untuk eksistensi. 5. Terapis yang efektif adalah otentik, tulus, dan jujur, di mana mereka tidak bersembunyi di balik topeng pertahanan peran steril atau fasad. 6. Terapis yang efektif memiliki rasa humor, di mana mereka mampu menetapkan peristiwa-peristiwa di kehidupan dalam perspektif mereka, belum lupa bagaimana untuk tertawa, terutama pada kelemahan mereka sendiri dan kontradiksi. 7.
Terapis efektif membuat kesalahan dan bersedia untuk mengakui mereka, di mana mereka tidak mengabaikan kesalahan mereka ringan, namun mereka tidak memilih untuk memikirkan penderitaan. 8. Terapis efektif umumnya hidup di masa kini, di mana mereka dapat mengalami dan hadir dengan orang lain dalam masa sekarang. 9. Terapis yang efektif menghargai pengaruh budaya, di mana mereka sadar akan cara-cara di mana budaya mereka sendiri mempengaruhi mereka, dan mereka menghormati keragaman nilai-nilai yang dianut oleh budaya lain. Mereka juga sensitif terhadap perbedaan yang unik dan muncul dari kelas sosial, ras, orientasi seksual, dan gender. 10. Terapis efektif memiliki minat yang tulus dalam kesejahteraan orang lain, di mana mereka kekhawatiran ini didasarkan pada penghargaan perawatan, kepercayaan dan nyata menghargai orang lain. 11. Terapis yang efektif memiliki keterampilan interpersonal yang efektif, di mana mereka mampu masuk dunia lain tanpa tersesat di dunia ini, dan mereka berusaha untuk menciptakan hubungan kolaboratif dengan orang lain. 12. Terapis yang efektif menjadi sangat terlibat dalam pekerjaan mereka dan makna dari itu, di mana mereka dapat menerima penghargaan mengalir dari pekerjaan mereka, namun mereka tidak diperbudak oleh pekerjaan mereka. 13. Terapis yang efektif adalah visioner, di mana mereka memiliki keberanian untuk mengejar nafsu mereka dan mereka bergairah tentang kehidupan dan pekerjaan mereka. 14. Terapis yang efektif mampu mempertahankan batas-batas yang sehat, di mana meskipun mereka berusaha untuk menjadi sepenuhnya hadir untuk klien mereka, mereka tidak membawa masalah klien mereka di sekitar mereka selama jam rekreasi. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Viva, perbedaan konselor efektif dan non-efektif. Dalam proses konseling, seseorang konselor dituntut untuk dapat menunjukkan perilaku secara efektif, baik perilaku verbal maupun non-verbal. Barbara F. Okun, Sofyan S. Williff 2004 telah mengidentifikasi perilaku verbal dan non-verbal konselor yang efektif dan tidak efektif. Bagaimana tampak dalam perilaku verbal? Yang efektif adalah menggunakan kata-kata yang dapat dipahami klien, memberi refleksi dan penjelasan terhadap pernyataan klien, menafsirkan secara baik dan sesuai, membuat kesimpulan-kesimpulan, merespon pesan utama klien, memberi dorongan minimal, memanggil klien dengan nama panggilan atau Anda, memberi informasi sesuai keadaan, menjawab pertanyaan yang tentang diri konselor, menggunakan humor secara tepat tentang pertanyaan klien, menafsirkan sesuai dengan situasi. Yang secara tidak efektif, memberi nasihat terus-menerus mengenai dan bertanya, terutama bertanya mengapa, bersifat menetramkan klien, menyalahkan klien, menilai klien, membujuk klien, menceramahi, mendesak klien, terlalu banyak berbicara mengenai diri sendiri, menggunakan kata-kata yang tidak dimengerti, penafsiran yang berlebihan, sikap merendahkan klien, sering menuntut atau meminta klien, menyimpang dari topik, sok intelektual, analisis yang berlebihan, selalu mengarahkan klien. Perilaku non-verbal yang efektif,
nada suara disesuaikan dengan klien. Yang lentang ya lentang, yang sedang ya sedang, tenang ya tenang, sedih ya sedih. Memelihara kontak mata yang baik, sesekali menganggukkan kepala, wajah yang bersemangat, kadang memberi isyarat tangan, jarak dengan klien relatif dekat, ucapan tidak terlalu cepat ataupun lambat, duduk agak condong ke arah klien, sentuhan disesuaikan dengan usia klien atau budaya lokal, air muka ramah dan senyum. Adapun yang tidak efektif, berbicara terlalu cepat atau terlalu lambat, duduk menjauh dari klien, senyum menyeringai atau senyum sinis, menggerakkan dahi, cemberut, merapatkan mulut, menggoyang-goyangkan jari, menguap, gerak-gerak isyarat yang mengacaukan, menutup mata atau mengantuk, nada suara tidak menenangkan, dan membuang pandangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.